Selamat sore ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari-hari ini masih hari-hari yang penuh dengan perjuangan tentu saja. Hari-hari di mana kita harus benar-benar mengaktifkan iman kita. Dan kita selalu mengerti, kita percaya bahwa Tuhan selalu membentuk kita di masa-masa sulit, di masa-masa sukar. Karena iman menjadi sangat berarti ketika kita menghadapi keadaan di luar atau berbeda dengan apa yang kita inginkan. Nah, saya ingin mengajak kita untuk mari kita menghidupkan iman kita. Saudara, sebelum kita masuk di dalam firman Allah, saya rindu kita sama-sama mengucapkan moto pelayanan kita, ya. Saudara masih ingat toh? Ya. Kita sama-sama ucapkan moto pelayanan kita, ya. Oke, semua siap ya. 1, 2, 3. Strong community, strong faith. Sekali lagi, 1, 2, 3. Strong community, strong faith. Puji Tuhan. Maaf, saudara. Oke. Strong community, strong faith. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, GPD Brisbane tidak saja dalam kebanggaan untuk memiliki komunitas yang kuat. Tetapi saya ingin kita juga menyadari bahwa strong faith juga adalah moto kita. Tidak saja tentang community yang kuat, tapi iman yang kuat. Jangan lupa itu. Ya, jangan lupa itu. Bahkan saya mau katakan kepada saudara bahwa nilai-nilai dalam setiap pelayanan kita bangun di atas ini. Kita bangun di atas keyakinan bahwa iman adalah segalanya. Makanya kita berani mendeklarasikan, kita berani memproklamirkan GPD Brisbane Strong Faith. Ya. GPD Brisbane Strong Faith. Saudara, sekalipun hari ini saya tidak akan bicara tentang iman, tetapi saya ingin jemaat ingat baik-baik bahwa strong faith adalah nilai-nilai rohani di mana kita bangun dasarnya dari sana. Ya, mari kita hidupi itu, jalani itu, ya. Dan iman, ending dari perjalanan iman selalu mendatangkan hasil yang sangat menggembirakan. Tidak sekedar memuaskan, tapi menggembirakan. Oke, saudara, hari ini saya ingin bicara tentang hal yang, saya suka lagu tadi, ya, lagu yang kita nyanyi tadi. Tuhan memberkati kita, ya. Yesus mengucap berkat, Yesus mengucapkan berkat. Itu tema yang saya coba pilih untuk kita dan saya doakan. Yesus mengucapkan berkat. Dan itu saya ambil dalam firman Tuhan, ya, Alkitab mengatakan demikian. Mari kita buka dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Injil Matius pasal yang ke-14 mulai ayatnya yang ke-16. Injil Matius pasal 14, mulai ayat yang ke-16. Saudara, kalau saudara baca keseluruhan perikop ini bicara tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Laki-laki, kata Tuhan. Kata firman Tuhan, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau tinjauan budaya sama dengan di era kita, di mana perempuan yang lebih banyak dan lebih senang ke ibadah, maka tentu yang hadir pada waktu itu lebih dari 10.000 orang. Kira-kira begitu. Nah saudara, ada sekian banyak orang yang harus diberi makan, kira-kira begitu. Mereka mengikuti Yesus dalam pelayanan, sampai pada satu saat, murid-murid berkata kepada Yesus, Guru, lebih baik orang-orang ini suruh pulang, karena sudah jam makan. Disuruh pulang. Lalu Yesus katakan kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Hanya Yesus dan 12 muridnya. Yesus katakan kamu yang harus beri makan. Kalau di Indonesia ada acara perkawinan,
yang diundang 1.000 orang, maka at least yang jadi panitianya 30-50 orang, kira-kira gitu. Ya, belum termasuk keluarga dan tetangga. Banyak yang ngurusin, saudara. Saudara bayangin, lebih dari 10.000 orang, dan Yesus katakan kamu yang harus kasih makan. Dan tidak seperti hari ini, semua bisa hanya dengan angkat telepon, semua akan tiba, akan dikirim. Semua serba canggih hari, tapi di zaman itu enggak. Tapi Yesus katakan kepada mereka bahwa kamu yang harus kasih makan. Tapi perhatikan baik. Mari saudara, kita baca mulai ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Saya sudah katakan tadi saudara, bahwa ada sekian banyak orang yang harus diberi makan. Dan Yesus katakan kepada murid-muridnya, jangan suruh mereka pergi, tapi kamu harus beri mereka makan. Bayangkan saudara, persiapan yang harus disiapkan untuk memberi makan sekian ribu orang. Dan yang menarik saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Mereka tidak berkata bahwa kami punya segudang atau sekian ribu box roti. Dan kami punya sekian banyak kolam ikan. Tidak seperti itu saudara. Alkitab hanya mencatat mereka hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Bahkan 5 roti 2 ikan itu gak cukup untuk 12 orang murid Yesus. Kalau seleranya kayak saya, pasti gak cukup. 12 murid Tuhan, gak cukup itu. Tapi saudara pada waktu mereka katakan yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan Yesus berkata bawa itu kemari. Di sini poin pentingnya, bawa itu kemari. Yesus pun tidak berkata kepada mereka pergi kamu beli semua roti yang ada di kampung-kampung ini. Tidak. Yesus pun tidak berkata tangkap semua ikan yang ada di danau ini. Tidak. Yesus berkata apa yang ada padamu. Yesus berkata berapa banyak yang ada padamu. Apa yang ada di rumahmu. Apa yang ada di hatimu. Apa yang ada di persiapanmu. Dan mereka katakan 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata bawalah itu kemari. Saudara, murid-murid masih dipenuhi dengan pikiran, wow sekian ribu orang harus kasih makan, gimana caranya? Tapi yang istimewa adalah mereka bawa. 5 sekalipun hanya 5 roti dan 2 ikan itu mereka bawa kepada Yesus. Mereka bawa kepada Yesus. Lalu Yesus katakan kepada mereka suruh orang-orang itu duduk di rumput berkelompok-kelompok. Sekian banyak. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu. Setelah Yesus ambil 5 roti dan 2 ikan itu. Alkitab kata, Yesus menengadah ke langit. Dia mengangkat roti dan ikan. Dia menengadah ke langit. Dan dia mengucap berkat atas 5 roti dan 2 ikan itu. Atas 5 roti dan 2 ikan itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Sekali lagi. Ada orang yang harus dikasih makan. Ada sekian banyak orang yang harus dikasih makan. Dan kita semua mengerti akhirnya apa yang terjadi. Alkitab mencatat, semua orang makan sampai kenyang. Makan sampai kenyang, artinya makan tidak sekedar isi perut, bukan? Makan sampai kenyang artinya nambah gitu ya. Sampai kenyang. Dan bukan hanya itu, Alkitab mengatakan masih ada 12 bakul. Sisanya.
Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya suka pada bagian ketika Yesus mengambil apa yang mereka punya. 5 roti, 2 ikan. Itu Yesus ambil dan Yesus mengucap berkat. Saudara, pada waktu Yesus mengucap berkat, sesungguhnya itu bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan sekian ribu orang yang harus dikasih makan. Tetapi yang memberkati itu adalah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Kalau Dia yang telah berfirman kepada alam semesta ini kemudian jadi, apakah Allah nggak sanggup menjadikan 5 roti dan 2 ikan itu untuk sekian banyak orang? Tentu saya sanggup. Tetapi buat kita, saudaraku yang kasih, pertanyaan terbesar buat kita adalah, mau nggak kita berikan kepada Tuhan? Mau nggak? Atau kita masih harus menunggu yang sempurna? Kita masih harus menunggu yang banyak. Baru kita bawa kepada Tuhan? Yesus tidak minta itu. Yesus tidak minta dari kesempurnaanmu. Tapi apa yang ada padamu. Dan Yesus mengucap berkat. Dalam penciptaan Yesus, Alkitab katakan Tuhan berfirman. Maka sesungguhnya pada waktu Alkitab katakan Yesus mengucap berkat, maka sesungguhnya Allah berfirman. Allah berfirman, Allah memberkati roti dan ikan itu, Allah berfirman. Sehingga setelah itu kemudian Yesus mulai memecah-mecahkannya. Lalu sekian banyak orang bisa makan. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Dia yang telah menciptakan alam semesta. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengucap berkat. Perkataan berkat adalah perkataan yang paling penting. Itu perkataan iman. Alkitab di sini pun kita diajar untuk mengucapkan berkat. Memperkatakan berkat. Memperkatakan hal-hal yang positif. Memperkatakan hal-hal yang positif. Kita diajar oleh Tuhan untuk mengucapkan hal-hal yang menghidupkan. Bukan perkataan-perkataan yang melemahkan. Bukan perkataan-perkataan yang negatif, pikiran yang negatif. Jangan memperkatakan hal-hal negatif kepada atau tentang orang lain. Karena perkataan-perkataan negatif yang kita sampaikan bisa saja itu terjadi dalam diri kita. Makanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Allah ingin mengajar kita bahwa betapa powerfulnya perkataan berkat. Sebab ucapan berkat itu bisa menghidupkan, menggairahkan, membuat terjadinya multiplikasi. Itu perkataan berkat. Apalagi di dalam situasi yang saya katakan tadi sulit hari-hari ini dengan krisis yang sedang terjadi. Ucapkan berkat. Ucapkan berkat. Harapkan mujizat dalam setiap perkataan berkat. Dengan mengucapkan berkat kita memperkatakan firman. Dengan mengucapkan berkat kita memperkatakan kekuatan. Dengan mengucapkan berkat kita memperkatakan hal-hal besar yang dari Tuhan. Makanya doa berkat itu penting sekali dalam sebuah ibadah. Jangan pulang sebelum terima berkat dalam ibadah. Jangan pulang sebelum Anda terima berkat dalam ibadah. Saudara, Yesus ingin memberkati. Perhatikan, persoalan terbesar banyak orang yang harus diberi makan. Mereka nggak punya apa-apa. Yang ada hanya 5 roti. Tapi yang ada pada mereka itu yang dikasih kepada Tuhan. Dan itu yang Yesus ucap berkat. Itu yang Yesus atasnya Tuhan berfirman. Dan firman yang dengan kuasa yang sama juga ketika Yesus ucapkan perkataan firman pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Demikian powerfulnya ketika Allah mengucapkan berkat atas 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Kalau dari yang tidak ada bisa menjadi ada dalam perkataan firman, apalagi yang ada. Tuhan sanggup memultiplikasikan itu.
Bangun mentalitas memperkatakan hal-hal berkat. Pikirkan hal-hal yang positif. Perkatakan hal-hal yang positif untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk bisnis kita, untuk pekerjaan kita, untuk studi kita, untuk orang lain. Perkatakan hal yang membangun. Saya senang ketika murid-murid Tuhan bawa hanya 5 roti, 2 ikan bawa kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya dan Ia akan bertindak. Serahkan. Kita menginginkan Tuhan bertindak. Semua kita menginginkan Tuhan menjawab. Semua kita menginginkan Tuhan melakukan hal besar atas hidup kita. Tapi apakah kita benar-benar menyerahkan apa yang ada pada kita? Belajar menyerahkan apa yang ada pada kita. Alkitab katakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Serahkan. Saya selalu dalam bahasa guyonan selalu mengatakan bahwa banyak orang Kristen yang jadi anak-anak Tuhan pada hari Minggu, Senin sampai Sabtu dia jadi anak yatim piatu. Karena dia kehilangan pengharapan, kehilangan tempat untuk bergantung. Ketika persoalan terus melanda kehidupan kita, saudara nggak ada pilihan buat kita untuk tinggal. Ketika dunia sedang dilanda krisis, kita tidak punya pilihan mau tinggal di planet yang lain. Nggak ada pilihan. Semua kita tinggal di dunia ini dengan persoalan yang sedang mencengkeram kehidupan manusia. Yang membuat berbeda adalah ketika semua orang menghadapi persoalan yang sama dan orang yang tidak bertuhan sampai pada satu titik dia nggak bisa apa-apa. Selesai sudah. Orang yang percaya Tuhan dia terus menerus sampai pada satu titik dia pun nggak bisa apa-apa. Tapi yang membuat berbeda ada X factor-nya yaitu faith, iman tadi. Orang yang percaya kepada Tuhan dia punya fasilitas untuk bergantung. Dia punya fasilitas untuk meletakkan seluruh hidupnya. Dan itu yang Allah sediakan buat saya dan saudara. Itu yang Allah mau hidupkan dalam hidup saya. Serahkan kepada Tuhan. Kalau 5 tambah 2 bisa jadi 5.000 masih ada sisa 12. Bakul. Saya percaya 5 roti dan 2 ekor ikan gak sampai separuh bakul. Tapi toh masih bisa membuat orang makan sampai kenyang dengan bahkan masih berkelimpahan. Kenapa? Poinnya bukan tentang seberapa baik kita, bukan. Seberapa hebat kita. Bukan tentang kita. Saudara, kebaikan, kebenaran manusia nggak bisa kita nggak bisa mempengaruhi Tuhan dengan itu, nggak bisa. Kebaikan, kebenaran kita adalah ekspresi dari kehidupan iman yang dari dalam. Dan itu nggak bisa mempengaruhi Tuhan. Karena Tuhan bekerja dalam hati kita. Kita nggak bisa menukar kebaikan, kita bisa menukar kebenaran kita dengan meminta mengharapkan suatu kebenaran. Bukan. Karena iman yang Allah hidupkan di dalam kita itu produce sifat, produce karakter, produce hal-hal benar, baik dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki kesempatan yang tidak dimiliki orang lain. Yaitu Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Saudara perhatikan di dalam kisah yang lain, dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 16. Injil Markus pasal 10 ayat 16. Di sana kisah tentang anak-anak yang dibawa kepada Tuhan. Ada orang yang menghalangi anak-anak. Yesus katakan jangan halangi anak-anak, bawalah mereka kepadaku. Dan Alkitab berkata, lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Yesus memberkati anak-anak. Yesus senang memberkati anak. Kenapa kita harus mendoakan anak-anak bayi yang baru lahir? Kenapa? Karena itu menjadi penting. Sejak bayi ada perkataan firman. Sejak bayi ada perkataan berkat. Supaya anak ini akan tumbuh dan dia akan hidup dalam kekuatan firman. Iya, dia masih bayi belum mengerti apa-apa. Tetapi manusia rohaninya mulai diisi dengan perkataan firman. Perkataan berkat. Makanya anak-anak kita dibawa kepada Tuhan untuk didoakan. Dan ini pun tidak hanya bicara tentang
Yesus berkati anak-anak, tapi Yesus di sini kita pada bagian kita bisa melihat bagaimana Yesus ingin memberkati kita as a person, as manusia. Tuhan mau memberkati kita. Tidak saja tentang materi, sesuatu yang kita bisa genggam. Bukan. Bukan itu saja yang Tuhan ingin berkati. Tapi terlebih bahkan Tuhan ingin memberkati kita sebagai pribadi, kita sebagai manusia. Allah ingin memberkatimu supaya apa? Supaya perkataan firman-Nya itu terus hidup di dalam diri kita. Supaya kita mampu survive, eksis di tengah situasi yang apapun juga yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Ingat sekali lagi, GPD Brisbane, strong faith. Tidak saja tentang strong community, strong faith. Agak mungkin pikiran kita agak kata berat sekali, situasinya berbeda. Tapi kita harus berbangga karena kita membangun pelayanan dan karakter serta mentalitas pelayan dari hal ini. Strong faith, jangan lupa. Strong faith, strong faith. Dan Alkitab katakan orang benar harus hidup oleh iman. Hidup oleh iman. Hidup oleh iman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sekali lagi, Allah ingin memberkati. Tidak saja tentang materi, sesuatu yang bisa kita genggam. Tapi Allah ingin memberkati kita. Ya, dia ingin memberkati apa yang ada pada kita. Dia tidak menunggu banyak atau sempurna. Tapi apa yang ada padamu, Allah ingin, Yesus ingin memberkati. Memperkatakan firman. Menghidupkan itu. Yang sedikit itu ingin Allah hidupkan. Ya. Saya senang saudara, perkataan berkat itu menjadi perkataan yang penting dalam firman Tuhan. Ya. Tuhan perintahkan kepada Musa, dan Musa perintahkan kepada Harun untuk memperkatakan ucapan berkat kepada orang Israel. Ya. Mengucapkan berkat. Saudara, saya akan baca ayat ini, dan saya mau supaya Anda katakan amin di setiap akhir ayat ini. Ya. Bilangan pasal 6, ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Saya akan baca dan saudara katakan amin di akhir setiap ayat. Oke? Amin saudara? Semua ya? Oke. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan. Demikian hati Tuhan yang ingin memberkati umat-umatnya. Itu loh. Demikian hati Tuhan yang ingin memberkati umat-umatnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berjalanlah, nikmatilah kehidupan dalam kerinduan Allah untuk memberkati perjalanan hidup kita di masa-masa sulit sekalipun. Saudara, jangan pernah mengandalkan kekuatan yang ada di dalam diri kita. Alkitab katakan di dunia ini nggak ada yang kekal. Nggak ada yang kekal. Nggak ada yang bisa cukup kuat untuk menjadi tempat kita bersandar. Nggak ada. Makanya tempat terbaik untuk kita bersandar hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Dan Dia mau, Tuhan mau untuk kita bersandar kepadanya, mengandalkannya. Tentu perjalanan kita nggak mudah, perjalanan kita berdinamika, tapi paling tidak kita ngerti bahwa ada keinginan Tuhan. Ada kerinduan hati Tuhan untuk mampu menghidupkan hal-hal yang kurang tadi, yang sedikit tadi. Untuk bisa mengatasi kebutuhan dari yang banyak sekali tadi. Ada keinginan Tuhan. Ada keinginan Tuhan. Nah, saudara, ketika kita bicara tentang 5 roti dan 2 ikan, maka 5 roti dan 2 ikan ini tidak saja bicara tentang, sekali lagi, tentang materi. Tidak saja tentang itu. Tapi pada kisah ini perhatikan baik, 5 roti dan 2 ikan itu bicara tentang keadaan mereka yang sebenarnya.
5 roti 2 ikan itu bicara tentang keadaan murid-murid pada waktu itu. Keadaan murid-murid dan semua ribuan orang yang membutuhkan, itu keadaan yang sebenarnya. 5 roti 2 ikan itu bicara tentang apa yang ada pada mereka. Nggak lebih dari itu. Apa yang ada pada mereka. 5 roti 2 ikan untuk satu orang itu kelimpahan. Tapi untuk sekian ribu orang itu sangat terbatas. Itu bicara tentang kelemahan. Kelemahan mereka. 5 roti 2 ikan juga itu bicara tentang ketidakberdayaan mereka. Pertanyaan yang paling besar dalam pikiran, bagaimana mungkin hanya dengan 5 roti 2 ekor ikan, bagaimana mungkin ini dapat dimakan sekian ribu orang, bagaimana? Mereka pun berpikir, apa ini mungkin? Tetapi saudara, 5 roti 2 ikan itu di samping bicara tentang ketidakberdayaan mereka, tapi 5 roti dan 2 ikan ini juga bicara tentang iman yang berani diserahkan kepada Tuhan. Diserahkan kepada Tuhan. Sekali lagi, bukan tentang sesuatu yang bisa kita genggam, materi, bukan. Tapi ketidakberdayaan, kelemahan, keadaan yang sebenarnya. Itu 5 roti 2 ekor ikan. Itu, saudara. Dan di situ juga kita temukan itu iman. Itu iman, itu suasana rohani mereka. Yesus berkata kepada mereka, bawalah 5 roti itu. Bawalah ketidakberdayaanmu, bawalah kelemahanmu, bawalah ketidakmampuanmu, bawalah keadaanmu yang sebenarnya yang kau rasakan, yang kau pikirkan, bawa itu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan mengucap berkat atasnya. Izinkan Tuhan mengucap firman atasnya. Izinkan kuasa firman mengubah ketidakberdayaan, kelemahan, keterbatasan, keadaan yang sebenarnya tadi. Untuk Allah sanggup hidupkan itu kembali kepada hal yang besar dan luar biasa. Itu iman. Itu iman. Makanya saya ingin challenge jemaat Brisbane. Halo. Anda para profesional, Anda yang ngerti situasinya. Tapi saya berani berkata sebagai gembala saudara, saya berkata kepada saudara, bawa 5 roti dan 2 ekor ikanmu. Serahkan itu kepada Tuhan. Itu mungkin nampak tidak bisa memberi makan, menjawab apa yang kau pikirkan. Itu mungkin nampak tidak bisa menjawab apa yang kau khawatirkan. Tidak bisa menjawab apa yang kau takutkan, tapi bawa itu kepada Tuhan. Serahkan itu kepada Tuhan. Bukan saya tentang serah, karena Tuhan yang mau, Tuhan yang minta. Bawa itu kemari, bawa itu kemari. Jangan ditahan sendirian, bawa itu kemari. Izinkan firman yang menghidupkan yang terbatas tadi. Izinkan firman menghidupkan yang tak berdaya tadi. Izinkan Tuhan menghidupkan yang sedikit tadi. Izinkan Tuhan menghidupkan yang lemah tadi. Izinkan Tuhan menghidupkan yang kurang, yang sedikit, yang terbatas menjadi hal yang besar. Paling tidak itu dapat menjawab apa yang ada di dalam kekhawatiran, ketidakberdayaan kita. Itu ucapan berkat, itu ucapan firman. Itu ucapan firman. Makanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara belajar dalam firman Tuhan. Keteladanan tentang bagaimana arti serahkan kepada Tuhan. Sebut saja tentang Abraham. Abraham di kitab Kejadian pasal 22. Ketika Abraham memperoleh anak Ishak di usia 100 tahun. Sekian lama ditunggu anak perjanjian Ishak. Dan kemudian Tuhan datang kepada Abraham, katakan kepada Abraham, persembahkan anak yang engkau kasihi. Yang engkau kasihi. Satu-satunya yang engkau kasih. Bawalah dia ke tanah, ke tempat yang aku akan tunjukkan kepadamu. Persembahkan dia kepadaku. Saudara, waktu Tuhan bilang kepada Abraham, persembahkan Ishak, yang ada dalam pikirannya apa? Anak mati dibunuh di atas mezbah. Itu langsung ada. Tapi saudara, sebesar cintanya kepada Ishak,
Sedalam sayangnya kepada Ishak, itu dia lepaskan dan dia serahkan Ishak kepada Tuhan. Dia tidak saja serahkan Ishak nanti setelah ada di Mezbah, tapi dia serahkan Ishak kepada Tuhan sejak dia memulai perjalanan. Itu Abram. Makna dari serahkan kepada Tuhan. Keteladanan dari arti serahkan kepada Tuhan. Menyerahkan kepada Tuhan. Serahkan apa adanya keadaan kita. Bukan nanti kita punya banyak, kita kuat banget. Baru kita serahkan, no. Atau bukan nanti kita sama sekali sudah nggak punya, nggak ada, nggak bisa apa-apa baru serahkan. Bukan. Keadaan yang sebenarnya tentang hidup kita pada hari ini, itu yang Tuhan mau. Waktu kita serahkan itu, kita mengharapkan perkataan berkat Tuhan, perkataan firman-Nya ada di setiap bentuk apa yang kita serahkan kepada Tuhan. Yang kita serahkan kepada Tuhan itu, tadi yang saya katakan tadi, sesuatu yang mungkin hanya ada di hati, nggak bisa dimaterikan. Tapi suasana hati, suasana pikiran kita, serahkan kepada Tuhan. Dia ganti ratapku dengan kesukaan. Itu adalah lagu lama. Dia tanggalkan susahku. Saudara, Tuhan berkuasa. Dan jemaat Brisbane, saya mau challenge jemaat untuk tetap percaya Tuhan dalam keadaan apapun juga. Harus percaya Tuhan dalam keadaan apapun. Percaya kita kepada Tuhan tidak bisa dipengaruhi oleh zaman apapun juga. Kalau percaya kita kepada Tuhan hanya tergantung dari keadaan yang kita, seberapa besar situasi yang mempengaruhi kita di hidup kita hari ini, bahaya. Maka 100 tahun ke depan, kita tidak akan lagi, kalau Tuhan belum datang ya, kita tidak akan lagi melihat gereja Indonesia di Brisbane. Bahkan nggak ada, lihat aja efeknya di tempat-tempat yang lain. Gereja yang hanya ada generasi yang mature, yang generasi mudanya hampir habis. Kenapa? Persoalan di sini mulai tidak percaya. Makanya jemaat, dengar aja dulu, dengar ini sebagai firman. Saya tahu apa yang ada dalam pikiran saudara juga, mungkin banyak hal yang sedang berputar-putar dalam pikiran saudara. Soal Anda setuju atau tidak, Anda terima atau tidak, tapi saya berkata kepada saudara, terima ini sebagai firman. Terima ini sebagai perkataan firman. Ini mungkin tidak memberi jawab pada kebutuhanmu hari ini. Tapi ini mungkin bisa menjadi jawaban untuk kebutuhanmu besok, minggu depan, tahun depan, 10 tahun depan. Tapi at least terima perkataan firman yang powerful. Allah ingin memberkati keadaanmu yang sebenarnya. Allah ingin mengucap berkat, mengucap firman-Nya. Firman-Nya diucapkan atas situasimu hari ini. Terima itu. Alami itu. Supaya kita tidak kehilangan percaya kepada Tuhan. Tetap percaya. Tetap percaya. Sekalipun situasinya sulit untuk percaya, tidak ada dasar untuk percaya, tapi tetap percaya. Murid-murid Tuhan punya alasan untuk menolak. Tapi Yesus katakan, apa yang ada padamu? Yang ada padamu mungkin waktu-waktu ibadahmu, beri itu kepada Tuhan. Yang ada padamu waktu-waktumu untuk berdoa, beri itu kepada Tuhan. Yang ada padamu ketulusan, kesetiaan, dan kecintaan terhadap orang lain, beri itu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan memberkati hal-hal itu. Izinkan firman Tuhan ada di atas setiap situasi itu. Dan nikmati. Sebab hanya itu cara, itu daya tarik yang paling powerful untuk kita mengalami Allah bertindak. Serahkan hidupmu dan percayalah, maka Ia akan bertindak. Percaya, percaya. Saudara mau tanya saya, gimana cara percaya? Ya udah percaya aja sudah. Percaya aja.
Kita deal dengan Tuhan, kita deal dengan percaya. Konteks kita iman, percaya aja dulu, alami. Nikmati Tuhan. Tuhan rindu memberkati umat-umatnya. Mazmur 115. Mazmur 115. Mulai ayat yang ke-11. Sudah perhatikan dengan baik. Saya baca buat saudara. Perhatikan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara mau diberkati Tuhan, amin saudara? Halo? Ya. Kita memang ini kesalahan bergenerasi. Setiap kali kita dengar kata berkat, orientasi kita itu materi. Ya, setiap kali kita dengar berkat, orientasi kita hal-hal yang bisa kita rasa. Padahal ada kebutuhan yang tidak bisa dimaterikan, yang butuh berkat, butuh firman. Ya. Mazmur 115 ayat 11. Perhatikan dengan baik saudara ya. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Haleluya. Ayat 15. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wow. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu poin saya tadi. Allah yang rindu memberkatimu adalah Allah yang tidak saja mampu membuat 5 roti 2 ekor ikan jadi 5.000. Tapi Allah pencipta langit bumi. Dia yang mau memberkati. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu, langit kepunyaan Tuhan. Dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan. Bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Katakan amin saudara. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Jaga, percaya kita kepada Tuhan. Alami, nikmati berkat Tuhan. Apa yang Yesus lakukan pada waktu dia memberkati 5 roti? Itu di dalam perjanjian lama. Kalau saudara baca di dalam kitab Imamat. Ada hari raya penting di dalam kehidupan bangsa Israel. Saudara, kalau saudara baca di Imamat pasal 23 ayat yang ke-9. Seorang imam, ya, pada waktu orang Israel membawa berkat sulungnya, maka yang dilakukan oleh imam adalah dia akan membawa korban sulung itu, dia angkat di hadapan Tuhan dan ucap berkat. Makanya yang Yesus lakukan kepada 5 roti 2 ekor ikan itu, dia ambil itu, menghadap Bapanya, dia ucap berkat di situ. Dia ucap berkat di situ. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada kesempatan terbaik buat kita untuk menikmati Tuhan dalam hidup kita. Apapun pengalamannya. Jangan pernah mengukur firman Tuhan itu dari hal-hal yang terbatas yang dapat kita lihat dan rasa saja. Firman itu terlalu sempurna jika hanya dibandingkan dengan pengalaman besarmu, pengalaman suksesmu, dengan potensimu, dengan banyakmu. Firman itu terlalu agung, terlalu mulia. Muliakanlah Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memperhatikan, melihat kehidupan kita jemaat Tuhan di Brisbane, di Gold Coast. Anda yang sedang beribadah bersama dengan kami. Tuhan mau memberkati apa yang ada padamu. Tuhan mau memberkati hidupmu. Bukan sesuatu yang spesial di hidupmu,
tapi keadaanmu yang sebenarnya. Keadaanmu yang sebenarnya. Keadaan yang keras, berat, sulit. Keadaan yang kita bahkan sampai nggak tahu mau ngapain. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Karena Tuhan ingin kita mengalami kuasa dari perkataan berkat. Kuasa dari perkataan firman. Jangan kecilkan perkataan berkat itu hanya sampai kita mengalami berkat dan jawaban. Tapi muliakan Tuhan atas berkat dan perkataan berkat Tuhan. Ucapkan berkat atas keluargamu. Ucapkan berkat atas bisnismu. Ucapkan berkat atas pekerjaanmu. Ucapkan berkat atas studimu. Ucapkan berkat atas hubungan keluargamu. Ucapkan berkat atas anak-anakmu. Ucapkan berkat atas orang tuamu. Ucapkan berkat untuk hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Situasi yang keras, berat, sulit, negatif. Jangan merampas iman kita dari Tuhan. Mari belajar, saya pun mau belajar. Perkatakan hal-hal yang positif. Jangan memperkatakan hal negatif. Saya sudah katakan tadi, dengan memperkatakan hal negatif, mengharapkan hal-hal negatif, itu justru bisa terjadi kepada diri kita sendiri. Bangun perkataan-perkataan yang menghidupkan. Perkataan-perkataan yang membanggakan, yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama, saudara. Puji Tuhan.